Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita. Yang saya hormati Ibu Ketua Setia YAI, yang saya hormati Profesor Aji, yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tesis yang sudah disetujui oleh dosen pembimbing dengan judul Dampak Penatausahaan, Pencatatan, Pemeliharaan, dan Pemindah Tanganan Barang Milik Negara terhadap opini laporan keuangan dengan kualitas laporan keuangan sebagai variabel intervening. Studi kasus pada 35 satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR. Latar belakang masalah. Salah satu perwujudan nyata dari penerapan transparansi dan akuntabilitas adalah melalui penyusunan laporan keuangan pemerintah yang andal dan relevan dalam rangka pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan kuasa penggunaan anggaran melaksanakan sistem akuntansi keuangan. Dalam prakteknya, sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dilaksanakan secara simultan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan kementerian lembaga. Permasalahan yang sering muncul pada laporan keuangan Kementerian PUPR adalah pengelolaan barang milik negara, terutama BMN yang dibangun untuk diserahkan kepada penerima bantuan manfaat. Permasalahan ini terlihat pada laporan keuangan Kementerian PUPR tahun 2016 dan 2017 mendapat opini WTP dengan paragraf penjelasan, sedangkan tahun 2018 mendapat opini WDP. Penyebab utama adalah pengelolaan barang milik negara dari sisi penatausahaan, pencatatan, pemeliharaan, dan pemindah tanganan khusus untuk BMN yang dibangun untuk diserahkan kepada penerima bantuan manfaat. Upaya terus dilakukan oleh pembina pengelolaan barang milik negara melalui Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal kepada pembantu pengguna barang unit organisasi tingkat eselon 1. Hasilnya, pada tahun 2019 Kementerian PUPR mendapat opini WTP dari BPK. Rumusan masalah. 1. Apakah penatausahaan BMN berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan? 2. Apakah pencatatan BMN berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan? 3. Apakah pemeliharaan BMN berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan? 4. Apakah pemindah tanganan BMN berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan? 5. Apakah penatausahaan BMN berpengaruh terhadap opini laporan keuangan? 6. Apakah pencatatan BMN berpengaruh terhadap opini laporan keuangan? 7. Apakah pemeliharaan BMN berpengaruh terhadap opini laporan keuangan? 8. Apakah pemindah tanganan BMN berpengaruh terhadap opini laporan keuangan? 9. Apakah kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap opini laporan keuangan? 10. Apakah penatausahaan BMN berpengaruh terhadap opini laporan keuangan melalui kualitas laporan keuangan sebagai variabel intervening? 11. Apakah pencatatan BMN berpengaruh terhadap opini laporan keuangan melalui kualitas laporan keuangan sebagai variabel intervening? 12. Apakah pemeliharaan BMN berpengaruh terhadap opini laporan keuangan melalui kualitas laporan keuangan sebagai variabel intervening? 13. Apakah pemindah tanganan BMN berpengaruh terhadap opini laporan keuangan melalui kualitas laporan keuangan sebagai variabel intervening? 14. Apakah penatausahaan BMN, pencatatan BMN, pemeliharaan BMN, dan pemindah tanganan BMN secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan? 15. Apakah penatausahaan BMN, pencatatan BMN, pemeliharaan BMN, pemindah tanganan BMN, dan kualitas laporan keuangan secara bersama-sama berpengaruh terhadap opini laporan keuangan? Model konseptual penelitian. Ada 3 variabel yang dilakukan. Pertama, variabel independen. Ada 4 variabel X1, X2, X3, dan X4, yaitu penatausahaan BMN, pencatatan BMN, pemeliharaan BMN, dan pemindah tanganan BMN. Sedangkan variabel independen adalah opini laporan keuangan atau variabel Y. Kemudian variabel intervening adalah kualitas laporan keuangan atau variabel Z. Hipotesis penelitiannya adalah pertama, X1, X2, X3, dan X4
berpengaruh signifikan terhadap Z. Kedua, X1, X2, X3, dan X4 berpengaruh terhadap Y. Ketiga, Z berpengaruh signifikan terhadap Y. Kemudian berikutnya X1, X2, X3, X4 berpengaruh terhadap Z melalui Y. Kemudian X1, X2, X3, X4 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Z. Kemudian X1, X2, X3, X4 dan Z berpengaruh signifikan terhadap Y. Ini model konseptual penelitian. Metode penelitian. Jenis penelitian, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Dikarenakan dalam penelitian ini, data penelitian berupa angka-angka dan analisis data menggunakan statistik. Populasi, penelitian ini dilakukan di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan pada 35 satuan kerja. Sampel, penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan metode non-probability sampling dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data, jenis data yang digunakan yaitu data primer. Analisis data, metode analisis data menggunakan model regresi dengan menggunakan bantuan program aplikasi statistik komputer EVIUS 10. Hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan 3 pendekatan, yaitu pertama, hipotesis secara parsial. Yang kedua, hipotesis untuk menguji pengaruh tidak langsung. Dan yang ketiga, hipotesis secara simultan atau bersama-sama. Dalam hipotesis pertama dan kedua, memperoleh hasil yang berbeda-beda. Ada yang berpengaruh signifikan, ada yang tidak berpengaruh signifikan. Namun pada pengujian secara simultan ini diperoleh hasil secara signifikan mempengaruhi. Dari hasil pengujian dengan menggunakan statistik EVIUS 10 tersebut dapat disimpulkan: pertama, penatausahaan BMN berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 2. Pencatatan BMN terbukti berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 3. Pemeliharaan BMN berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 4. Pemindatanganan BMN terbukti berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 5. Penatausahaan BMN berpengaruh signifikan terhadap opini laporan keuangan. 6. Pencatatan BMN berpengaruh tidak signifikan terhadap opini laporan keuangan. 7. Pemeliharaan BMN berpengaruh tidak signifikan terhadap opini laporan keuangan. 8. Pemindatanganan BMN terbukti berpengaruh signifikan terhadap opini laporan keuangan. 9. Kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap opini laporan keuangan. 10. Penatausahaan BMN berpengaruh tidak signifikan terhadap opini laporan keuangan melalui kualitas laporan keuangan sebagai variabel intervening. 11. Pencatatan BMN berpengaruh tidak signifikan terhadap opini laporan keuangan melalui kualitas laporan keuangan sebagai variabel intervening. 12. Pemeliharaan BMN berpengaruh tidak signifikan terhadap opini laporan keuangan melalui kualitas laporan keuangan sebagai variabel intervening. 13. Pemindatanganan BMN terbukti berpengaruh signifikan terhadap opini laporan keuangan melalui kualitas laporan keuangan sebagai variabel intervening. 14. Penatausahaan BMN, pencatatan BMN, pemeliharaan BMN, dan pemindatanganan BMN terbukti secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. 15. Penatausahaan BMN, pencatatan BMN, pemeliharaan BMN, pemindatangan BMN, dan kualitas laporan keuangan
terbukti secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap opini laporan keuangan. Dari kesimpulan tersebut, berdasarkan hipotesis secara parsial maupun hipotesis pengaruh tidak langsung, yang konsisten berpengaruh adalah pemindahantanganan BMN. Mengapa? Dalam akuntansi pemerintah, aset yang akan diserahkan kepada penerima bantuan dari sumber manfaat tercatat pada akun persediaan. Namun persediaan di sini bukan persediaan yang pakai habis, melainkan persediaan yang berkarakter modal, sehingga pendekatannya adalah aset tetap. Semakin tinggi persediaan di dalam laporan keuangan akan mempengaruhi kualitas maupun opini, sehingga rekomendasi dari BPK aset yang dipindahtangankan harus segera diproses serah terima. Saran bagi Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, disarankan kepada seluruh pimpinan satuan kerja untuk dapat mengendalikan dan membina petugas pengelolaan BMN untuk lebih profesional, sehingga mampu meningkatkan kinerja laporan keuangan tahun berikutnya. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas observasi yang diteliti sehingga dapat mempengaruhi faktor-faktor yang dominan dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel proksi lainnya dalam mengetahui faktor yang mendeterminasi kualitas laporan keuangan, seperti kualitas audit. Sekian dan terima kasih.